Sobat, selamat siang. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir di channel saya ini untuk meluangkan waktu mendengarkan testimoni saya ini mengenai pengalaman saya menjalani operasi bypass jantung di masa pandemi corona yang sedang tinggi-tingginya setahun yang lalu. Sungguh suatu hal yang membuat kami bingung, juga ragu, takut, dan sebagainya, karena saya harus menjalani operasi bypass jantung di saat pandemi ini. Saya sebenarnya tidak takut dengan kepandaian dokter-dokter Indonesia untuk bypass jantung, tapi yang saya takutkan adalah coronanya. Sungguh takut corona, sebab beberapa anggota keluarga saya juga sudah mendahului saya. Sungguh sedih hati saya waktu saya mendengarkan saya harus menjalankan bypass jantung. Oke teman-teman, sebelum saya memulai testimoni saya, perkenalkan nama saya Loki Tonojaya. Saya lahir di Cirebon 60 tahun yang lalu. Saya sudah berkeluarga dengan satu anak berusia 26 tahun. Dia tinggal di Korea sampai saat ini. Tetapi waktu saya menjalani operasi jantung, dia ada di Indonesia, sehingga dia bisa memberikan kekuatan buat saya, juga kekuatan untuk istri saya. Saya punya anak cuma satu. Oke teman, jadi saya itu kelahiran Cirebon dan saya besar di Cirebon, tetapi sekolah di Bandung dan saya bekerja di Jakarta. Jadi background pekerjaan saya, sebagian besar hidup saya saya habiskan 25 tahun. Saya bekerja di oil and gas exploration, yaitu pencairan minyak baik di laut ataupun di darat, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi secara fisik saya sangat sehat sekali. Saya jarang sakit selama bekerja ataupun sebelum bypass jantung. Saya jarang sakit, paling masuk angin, sakit kepala. Obat pun yang zaman dulu tradisional, bintang 7 dan dekolgen dan kerik. That's it. Nggak ada lagi obat selain itu yang saya konsumsi. Kenapa saya bisa di bedah jantung? Saya ceritakan. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu saya ada bekerja di workshop, hal kecil, tapi saya berkeringat banyak sekali. Teman saya bertanya kepada saya, "Loki, kenapa kamu kok keringatnya banyak sekali? Kamu sakit ya?" Saya bilang, "Oh tidak, tapi saya merasa biasa saja gitu." Tapi lama kelamaan saya merasakan perbedaan. Memang betul kata teman saya bekerja sedikit, tapi berkeringat banyak dan saya cepat lelah. Perlu teman-teman ketahui, saya adalah pasien dari Dr. Teja Sukmana, seorang ahli jantung. Saya selalu berkonsultasi dengan beliau dan saya ceritakan masalah-masalahnya, masalah kesehatan saya jantung dengan dia. Dia cukup bisa membuat hati saya tenang setiap saya ada masalah. Puncaknya kira-kira sebentar, saya lihat catatan saya dulu ya. Jadi setelah saya merasakan sering capek, treadmill pribadi saya enggak terlalu lama lagi. Dahulu saya bisa 20 menit, 25 atau 30 menit. Tapi belakangan ini sebelum saya dioperasi saya hanya 10 menit, 15 menit. Lama-lama 5 menit saya sudah tidak kuat lagi. Dan endingnya pada akhir bulan Januari saya berkonsultasi dengan Dr. Teja untuk menceritakan masalah-masalah yang saya alami. Saya sering berkeringat banyak, saya mudah capek dan sebagainya. Dan Dr. Teja menyarankan saya untuk dicek lebih detail, yaitu untuk treadmill. Hasilnya kurang baik teman-teman, sahabat-sahabat. Hanya sekitar 5 menit atau 7 menit ya. Hampir gagal treadmill itu karena ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan. Tapi Dr. Paskalis, oke sebentar lagi. Saya akhirnya bertahan sampai data itu bisa terekam dengan baik. Dan setelah data terekam dengan baik,
Saya kembali ke Dokter Teja dan Dokter Teja mengatakan, Pak Loki, ini berita buruk buat saya. Dia bilang. Dokter Teja juga sedikit prihatin mengenai dia merasa ada penyumbatan ada di beberapa titik, tetapi untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya, Dokter Teja akan melakukan kateterisasi, yaitu tindakan pemasangan ring yang seperti bapak-bapak teman-teman ketahuin. Jadi kateterisasi dan pemasangan ring, dan itu pasti dilakukan. Oke, endingnya saya merasa sedih, saya merasa kecewa, merasa bagaimana kok bisa terjadi hal begini. Pasang ring berarti kan rupiah. Dan dalam situasi begini kan situasi yang kurang baik ya, keuangan, masalah pandemi ini. Dan akhirnya ya gimana pun juga memang harus dilakukan. Dan pada akhirnya pada pertengahan Februari 2021 dilakukanlah kateterisasi oleh Dokter Teja di Rumah Sakit Graha Kedoya. Jadi saya sungguh shock ya, jujur aja, sebab saya selama ini tidak pernah merasa sakit, tidak pernah dirawat, dan baru kali ini saya dikateterisasi. Akhirnya saya lakukan juga. Ya, Dokter Teja memberikan suatu penguatan dan sebagainya ya. Akhirnya kateterisasi dilakukan. Dan saya melihat jelas bagaimana Dokter Teja itu menjalankan tugasnya sebagai dokter. Saya sendiri tidak tahu nama alat-alatnya ya. Alatnya berjalan, saya melihat di kamera. Jadi Dokter Teja ada bahasa 3-4 kali, kayaknya dia geleng-geleng kepala. Saya dalam hati saya mengatakan, waduh cilaka, ini problem besar ini. Saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi, teman-teman ya. Akhirnya Dokter Teja menghentikan kateterisasi dan memanggil istri saya dan bicara secara pribadi. Teman-teman, kalau teman-teman sebagai saya, menjadi saya, bagaimana perasaannya? Tindakan itu tidak dilakukan. Sungguh saya sedih, teman. Saya nggak tahu mesti berbuat apa nih ya, sedang bicara apa nih mereka berdua. Ya, kelihatan cukup serius ya. Akhirnya Dokter Teja dan istri saya mendekat ke meja operasi. Istri saya kelihatannya murung, ada bekas air mata di matanya. Saya sendiri mengatakan, oh Tuhan, what's going on? Dan Dokter Teja dengan tenang mengatakan, Pak Loki, mohon maaf, ini pemasangan ring tidak bisa dilakukan. Sebab 2 arteri besar sudah tersumbat 100%. Bayangkan teman-teman, 2 arteri besar tersumbat 100%. Dan karena kebesaran Tuhan, ada jalan darah alami yang tetap bisa mengalir. Mengalir dalam arti membuat saya hidup dan tidak terkena serangan jantung. Bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia, kepada kita semua. Kita diberi kesempatan, tapi kesempatan itu sudah tersumbat juga 70%. Jadi udah fix saya ada 3, yaitu 2 arteri besar 100%, dan juga jalan darah yang dibuat secara alami itu sudah tersumbat 70%. Jadi saya punya kesempatan 30% lagi. Jadi Dokter Teja memutuskan bahwa pemasangan ring tidak bisa dilakukan karena terlalu berisiko tinggi untuk saya, juga tingkat keberhasilan yang minim. Jadi Dokter Teja menyimpulkan bypass jantung adalah yang terbaik dari segi biaya dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, saya sebagai pasien, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya bisa menyerahkan kepada ahlinya, karena saya bukan ahli kesehatan. Ya, saya dengan senyum kecut, ibaratnya saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, ya berikan saya kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, juga bersama istri saya.
Dr. Teja merujuk ke salah seorang ahli bedah jantung, yaitu Dr. Maezul Anwar, yang berpraktek di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk. Dan selang berapa 1, 2, 3 hari kemudian saya akhirnya membuat appointment dengan beliau dan ketemulah dengan beliau. Saya sungguh kaget melihat beliau, ya, orang yang santai, sungguh rileks, kelihatannya sungguh baik, sungguh islami, santun, santai. Dia setelah melihat hasilnya, dia hanya menanyakan, "Pak Loki kapan mau dioperasi?" Hati saya mengatakan, "Oh my God, ini kelihatannya hal kecil, operasi bedah jantung ya." Saya untuk ibaratnya untuk CV beliau, teman-teman bisa melihatlah di website ataupun di YouTube ya. Siapa Dr. Maezul Anwar? Saya tidak mau berpromosi mengenai beliau. Saya merasa yakin sekali saat ketemu dengan beliau. Wajah yang sungguh wibawa, baik dan sebagainya. Menenangkan hati teman-teman ya, tidak membuat takut dan sebagainya. Akhirnya Dr. Maezul mengatakan, "Pak Loki, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Sebab Pak Loki belum pernah mendapatkan serangan jantung. Jadi kondisi saya masih prima dan resikonya kecil sekali." Dr. Maezul mengatakan, bila saya mengatakan resikonya 0, dia mendahului Tuhan. Jadi resikonya boleh kata 1%. Beliau mengatakan 1%. Sudah, jalankan saja, sebab Pak Loki kan belum pernah kena serangan jantung. Dia menanyakan hal-hal yang biasa. "Pak Loki perokok?" Saya jawab, "Betul ya, saya perokok." Ya, tapi saya bukan perokok yang begitu aktif ya, teman-teman ya. Saya merokok ya 1 bungkus kadang-kadang bisa 2 hari atau sehari setengah. Jadi bukan yang serius kayak 1-2 bungkus, tidak. Apakah saya peminum minuman keras? Ya, dulu waktu saya masih bekerja di offshore dan sebagainya, karena saya sering tugas ke luar negeri dan juga pergaulan dengan orang-orang ekspatriat, ya saya mau tidak mau itu saya minum. Dan akhirnya setelah berdiskusi dengan anak dan istri saya, diputuskanlah waktu itu saya dibedah pada tanggal 9 Maret adalah saat yang sudah ditetapkan oleh kami dan tim dokter akan dilakukan bedah tanggal 9. Dan tanggal 8 saya check-in 1 malam, dan setelah melewati fase-fase ya segala macam tes lah saya mesti lewatin, cek darah, cek segala macam, itu yang cukup melelahkan ya, tapi harus saya lakukan demi kebaikan saya sendiri, teman-teman ya. Dan pada malam harinya Dr. Dr. Ronggo itu adalah spesial anestesi, datang ke tempat saya, ya sekedar chat sebentar. Dia mengatakan bahwa apa yang akan dia lakukan terhadap saya untuk menjalani operasi super serius, operasi besar. Dia menceritakan kronologis akan saya hadapin, yang akan dia lakukan bersama timnya, yaitu sebagai seorang dokter anestesi. Dia akan memasang 1 jarum apalah, saya juga nggak tahu namanya, untuk infus lah. Jadi semua obat-obatan dan sebagainya akan 1 infus di sini. Oke, akhirnya sebelumnya teman-teman, saya lupa menceritakan pengalaman pribadi saya sebelum saya menjalani ini ya. Saya merasa terpukul, saya merasa sedih. Kenapa Tuhan memberikan cobaan ini kepada saya? Saya selalu istri saya seorang istri yang soleh, yang berdoa, selalu melakukan hal-hal yang baik. Saya tidak mengatakan orang baik, melakukan hal-hal baik. Setiap malam saya berdoa dengan istri saya, dan 1 malam saya berdoa di teras rumah, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan.
Kenapa saya mesti melewati hal ini? Sungguh berat buat saya. Saya bertanya pada Tuhan, kenapa mesti melewati ini? Saya tidak melakukan hal yang jahat, tapi saya selalu berpikir, mungkin ini kebaikan Tuhan. Memberikan saya kehidupan kedua, untuk saya bisa mengkoreksi kehidupan saya. Dan malam itu saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Terjadilah apa menurut kehendak-Mu ya Bapa. Akhirnya saya tutup malam itu, saya penuh yakin, saya sudah menyerahkan diri. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit ke harinya. Oke, lanjut cerita. Maaf teman, terlalu emosional. Ya memang ini pengalaman pribadi saya ya. Akhirnya pada tanggal 9 Maret 2021 jam 8.30 ya. Saya dibawa ke ruang bedah, dan sebelumnya saya diberi kesempatan kira-kira 15 menit untuk bisa meluangkan waktu bersama istri saya, dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya ke tangan Dr. Maizul. Biarlah Tuhan Yesus bekerja melalui tangan Dr. Maizul. Jadi apapun agamamu, teman-teman semuanya, serahkanlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bila engkau percaya. Akhirnya saya masuk ke ruangan operasi, ya jam 9 lebih sedikit lah. Akhirnya saya sendiri tidak tahu ya, waktu yang saya ingat terakhir, saya Dr. Ronggo itu memasang sesuatu di dada saya, sebab saya sendiri tidak bisa merasakan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya dibius ini, saya dipasang cap, dia ngobrol dengan saya, Pak Loki, bla 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 bla, bla bla bla, cerita lain sebagainya, kita hobi, kita pengalaman. Tiba-tiba saya lupa, tidak tahu apa-apa lagi teman. Betul-betul saya tidak tahu apa yang terjadi. Ibaratnya bom atom meledak pun saya tidak tahu. Lamanya operasi adalah selama 6 jam. Saya sendiri tidak tahu jam berapa saya dimasukkan kembali ke ruang ICU, Intensive Cardiac Care Unit. Adalah tempat di mana untuk orang-orang yang setelah selesai di bypass ditempatkan di situ. Dan hal pertama setelah saya siuman, yang saya pegang adalah dada saya, dan saya bertanya, apakah saya ini di dunia? Apakah sudah di dunia lain? Yang saya rasakan adalah haus yang tidak terkirakan teman-teman, haus sekali. Dan pada saat saya terbangun itulah suster juga datang, mungkin karena sistemnya sudah baik ya, alat yang baik. Jadi si suster bilang, Pak Loki, jangan bergerak kesana kesini, sebab ini banyak selang. Dan memang betul teman-teman, banyak selang ya, dan ini sebagai buktinya teman-teman ya. Ini buktinya dari sini ke sini. Ini adalah tanda cinta Tuhan kepada saya. Oke, semuanya karena semuanya selang. Jadi akhirnya istri saya diperbolehkan untuk say hello pada saya dengan ada jarak, tidak ya, cuma say hello. Dan istri saya juga ya sedikit sedih, juga berhasil ya. Dan akhirnya saya merasakan, oh begini ya rasanya di bedah jantung. Jadi saya merasanya, hanya yang saya rasakan adalah haus yang tidak terkirakan. Jadi setelah ventilator dilepas semuanya, tetap juga saya tidak boleh dikasih minum dan sebagainya. Dan akhirnya saya terpikir, oh begini ya rasanya orang puasa. Saya jadi teringat teman-teman saya yang beragama Islam, memang berat berpuasa. Ya, akhirnya Dr. Maizul datang setelah beberapa saat ya, saya sendiri lupa ya. Dia hanya mengatakan, Pak Loki, yang tersumbat bukan 3 nih, ada bonus 4. Dr. Maizul hanya ketawa, mau 3 mau 4 harganya sama 1. Ya saya cukup senang ya dengan adanya berita-berita baik tersebut ya.
mungkin satu itu miss ya, karena memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Teja bahwa pembedahan jantung, bypass jantung adalah hal yang terbaik, di mana kita semua jantung diobservasi, bisa dilihat mana yang kurang, mana yang bagaimana gitu kan. Jadi saya betul-betul percaya dan mengenai kepiawaian dokter-dokter Indonesia. Jadi saya sungguh bangga dengan dokter-dokter Indonesia. Jadi selang berjalan teman-teman, akhirnya saya bisa melewati masa-masa, ya bukan disebut masa kritis ya, saya bilang masa pemulihan. Dan setelah di ruang ICU, saya di 2 malam di ICU, dan saya dipindahkan ke ICU, dan kemudian saya dipindah ke ruang biasa, dan pada hari yang ke-6, kalau nggak salah saya lupa ya, saya diperbolehkan pulang. Jadi pulang ya teman-teman, jadi saya sungguh bahagia, sungguh senang bahwa saya diberi kesempatan hidup untuk bisa memperbaiki diri. Itulah jadi apa ya, saya bilang ini bukan hukuman Tuhan, tapi ini peringatan Tuhan, cinta Tuhan kepada saya untuk bisa memperbaiki diri saya, untuk bisa membuat hal-hal baik untuk sisa hidup saya. Tetapi setelah sampai pulang ke rumah, ya namanya juga rumah tangga, banyak hal-hal yang ya saling bersinggungan teman-teman. Apalagi apa yang saya rasakan, saya merasa teman-teman di sekitar ini, dada sebelah kiri, sebelah kanan yang bekas jahitan ini, semua terasa seperti apa ya, bukannya nyeri ya, seperti ngilu-ngilu begitu teman. Seperti kita punya luka yang sudah mau sembuh, jadi sensitif semuanya, sensitif semua di sini. Jadi saya tidak bisa pakai kaos, tidak bisa pakai baju ya. Jadi rasanya kayak gimana ya? Ya akhirnya saya putuskan, saya akalin sendiri, saya buat kaos yang sedikit ketat, jadi supaya kaos ataupun baju ini tidak bisa menempel di kulit saya. Dan itu saya mengalaminya 6 bulan. 6 bulan adalah masa pemulihan, bukan pemulihan ya, di mana saya merasa kembali sehat sekali, sebab tidak ada rasa sakit sama sekali di sini, semua normal. Itu 6 bulan. Dan 6 bulan itu, jadi setelah masa 6 bulan itu saya kembali ke Dr. Maizul, dia berkonsultasi, mengatakan bahwa ya gimana saya. Akhirnya saya bilang ya Pak Loki bagus sekali, waktu saya operasi juga paru-parunya cukup bersih walaupun saya seorang perokok ya, dan juga ya sekarang sudah berjalan setahun ya, saya sehat sekali. Juga terakhir kemarin saya berkontrol kembali dengan Dr. Maizul, Dr. Teja, dan Dr. Teja merasa bangga, maksudnya saya bisa melewati hal-hal sulit ya. Pesan moral saya kepada teman-teman semua yang mungkin akan mengalami apa yang saya alami ini, jangan takut. Jangan takut, bersatulah dengan anggota keluarga kita jangan saling menyalahkan, jangan saling kita bersatu padu, kita serahkan semua masalahnya kepada Tuhan supaya kita diberikan petunjuk apa langkah apa yang terbaik. Yang paling penting, percayalah kepada dokter kita. Dokter Indonesia tidak kalah baik dengan dokter-dokter di luar negeri. Ya banyak cerita-cerita miring mengenai dokter-dokter hasil operasi di luar negeri, hasilnya kurang baik dan sebagainya. Saya tidak ingin menjelekkan mana siapa-siapa, tapi saya bangga sekali dengan Dr. Maizul, dokter Indonesia, juga bersama tim-timnya sini. Ya nanti teman-teman bisa lihat nama-nama mereka di deskripsi saya. Nanti juga bila teman-teman ingin menanyakan sesuatu, pengalaman saya lebih detail, silahkan kirim komen. Saya akan menjawab sebisa saya, juga saya akan memberikan penguatan kepada teman-teman. Dan terima kasih atas waktunya. Silahkan like and subscribe channel saya ini untuk bisa saya menambahkan semangat untuk bisa memberikan hal-hal baik kepada teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman.